Ya, tepat 12 Oktober lalu telah berpulang seseorang yang sangat penting bagi orang Ramlan ke pangkuan Allah SWT. Yakni ibunda tercinta Tisah Ajahri. Dan kami segenap keluarga besar FYP mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Turut prihatin ya, Pak. Jadi kalau dilihat tanggal ini baru 1 bulan ya kurang lebih ya. Belum 40 hari. Iya. Itu kamu pas mendengar kabar meninggal tuh kamu lagi di mana posisinya? Aku baru pulang dari Labuan Bajo. Jadi pada saat itu sebenarnya kan gini, yang aku tunjukkan ke masyarakat luas itu kan selalu bahagia. Ya. Aku nggak pernah nunjukin kesedihan. Selalu happy. Mamaku sakit, aku atau punya problem di sini, punya problem di situ tuh aku nggak pernah tunjukin. Maksudnya itu privacy aku yang aku nggak mau tunjukin ke masyarakat luas. Dan pada saat aku pergi liburan itu aku butuh refreshing gitu. Dan sebenarnya 2 minggu sebelum itu terjadi, aku kan punya insting sangat kuat ya. Ada firasat ya. Ada firasat. Cuman aku yakin mama ini nggak akan lama lagi. Tapi aku nggak nyangka secepat itu. Aku pikir mungkin 40 hari lagi. Ya, firasat gimana sih? Lu emang kuat banget firasat tuh ya? Lumayan. Aku kan orang Kalimantan ya. Jadi aku bisa tahu. Kadang-kadang aku bisa baca orang ini emang tulus atau enggak. Ini orang. Ya maksudnya aku umur sudah segini. Aku punya experience banyak banget. Pertemanan aku yang jahatin aku, yang ini itu aku udah tahu lah gitu loh. Kerasa. Nah, apalagi seorang ibu yang aku udah tahu nih gimana. Cuman kadang-kadang kita kan denial ya. Iya. Terus aku bilang aku butuh refreshing sebentar. Aku pengen pergi ke Labuan Bajo waktu itu supaya pikiran yang ada di kepala aku tuh sedikit ke distract gitu. Padahal kan belum tentu ya. Cuman kan aku ya udahlah gitu. Dan benar setelah kamu pulang dari Labuan Bajo, yang kamu takutkan terjadi. Iya. Dan ya itu suatu hancur banget lah hati aku. Aku nggak nyangka gitu. Di makam itu kamu sampai pingsan ya. Itu sebenarnya bukan di makam aja sih, pada saat kan aku dikabarin aku diketok kamar itu sekitar jam 4 pagi. Jadi jam 2 itu aku udah dikasih tahu, Mama udah gak sadar. Tapi Mama tuh sering gak sadar gitu. Mama tuh di rumah atau di rumah sakit dirawat? Di rumah. Tapi Mama tuh emang perawatan di rumah. Tapi Mama tuh sering banget gak sadar. Maksudnya dalam kondisi lagi gak enak badan, terus kayak linglung apa segala macam. Tapi balik lagi normal. Jadi itu berulang-ulang. Siklusnya begitu. Jadi aku pikir ya udah gitu loh, nggak sadar ya udah jam 2. Usia berapa Mama tuh? Mama usia berapa? Menutup 74, 75. Cukup sepuh ya. Terus dikabarkan udah nggak sadar. Nggak sadar, tapi aku pikir oh ya udah besok aku ke rumah Mama gitu karena udah sering kejadian seperti itu. Lalu tiba-tiba jam 4 pagi diketok aku, Mama udah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, aku di situ terduduk kan, aku ya kan baru pulang ya pokoknya ini aku overwhelmed banget lah, aku stres banget gitu kan. Terus aku bengong gitu, bengang-bengong, aku harus bagaimana ya, aku harus bereaksi seperti apa ya. Terus my sister and all my family gitu bilang kita ke rumah dukanya di rumah aku aja gitu kan. Ya udah akhirnya aku tunggulah Mama gitu. Jadi aku dari jam 4 itu aku nggak tidur. Mama ke rumah aku. Jadi pengajian di rumah aku, aku mandiin jenazah Mama. Semua di rumah kamu? Iya semuanya. Itu aku berusaha untuk pertama kali aku tuh masih nggak bisa nangis. Tapi pada saat jenazah
beliau muncul pada saat Depan mata datang ke rumah. Aku udah nggak, aku Itu udah itu pingsan. udah ya. Udah sadarkan diri. Ya lumayan, Linglung. udah mulai linglung, udah mulai ini ya ketawa, mencoba untuk ketawa tapi nggak bisa karena semua teman-teman aku kan datang, semua saudara-saudara datang, aku nangis ya udahlah gitu. Sampai di makamnya pun seperti itu. Ya iya, cuman kan up and down, perasaan kita kan berusaha untuk kuat, tapi ya nggak sekuat-kuat itu juga gitu loh. Itu deket, yang paling dekat sama mama salah satunya kamu ya? Ya salah Kebanggaan satu. mama tuh kamu. Mungkin, aku nggak tahu. Ada pesan nggak dari mama yang sampai sekarang tuh nempel yang kamu pegang sampai sekarang dan buat nanti juga? Jadi penguat kakak sampai sekarang gitu. Mama itu, ya kan mama, ya itu ini kan kejadian lucu ya. Mama tuh selalu berpikir kita itu sebagai wanita harus kuat. Makanya aku juga dulu kan bela diri tuh karena setiap kali inget nggak, dulu aku pernah ngomong, pulang-pulang aku berantem terus agak nangis gitu, terus kenapa? Berantem mah, kenapa? Pokoknya next time kalau kamu dipukul sekali, balas 2 kali. Kalau kamu dipukul 2 kali, balas tendang. Kata mama. Iya, jadi kayak ya itu salah satu lucu tapi memang aku fighter kan. Aku emang bisa berantem jadi ya. Emang atlet, kan dulu atlet juga kan? Iya, jadi maksud aku ya itu membuat aku kuat gitu loh. Tapi ya mama juga orangnya kuat gitu. Dan mama juga yang memasukkan kamu dari dunia atlet ke dunia model itu mama juga. Ya karena kan aku tomboy. Ya maaf tuh Nah, aku ini pikir nih ini cowok loh. Kayak anak cowok kakak. Si tomboy itu. Ya aku kan tomboy. Dan lihat mama kamu tuh cantik banget. Ya mama, aku tuh tomboy banget. Jadi mama tuh yang support aku ke dunia entertainment ya untuk karena kan pada zaman dulu tuh nggak segampang sekarang posting-posting Instagram gimana viral. Kalau dulu kan benar-benar aku lagi jalan di mall terus tiba-tiba mau jadi model nggak gitu kan, ditawarin kayak gitu. Itu lebih sulit gitu. Terus kemudian modelnya juga model majalah kan. Iya. Ingat ya? Semua awal majalah dulu, semua. Ingat kayak kita sampai pernah taruhan duluan siapa nih majalah. Sampul ya karena ya? Enggak, aku nggak ada. Ya, tapi muncul di majalah tuh sudah kita sinetron awal karir itu gitu, sampai taruhan siapa yang duluan masukin infotainment itu yang menang ya. Kita ya sesulit itu saat itu maksudnya untuk menjadi karena terkenal. Karena nggak gampang untuk menjadi seorang entertainer kan. Maksudnya kita semuanya dari dan mama yang mensupport dari awal. Support karena mama pengen anaknya kayak perempuan. Ya ini setombo ini terus itu maaf ini di foto itu. luka semua Ini kaki lu merah-merah itu tuh gimana sih? Ini sebenarnya kaki merah-merah ini aku tuh nggak tahu suka banget. Dulu kan nggak ada, tahu kan yang coklat itu aku nggak mau nyebut brand. Ini dulu kan ada obat merah, jadi aku kayak bangga aja punya merah-merah. Jadi gatal dikit, boncel dikit diobatin. Iya. Akhirnya polkadot kaki lu saat itu ya. Tapi ya lihat lagi sosok mama tuh ya cantik banget di eranya. Lihat, gue ngeliat gini, di eranya ini kulkas setinggi ini ya. Iya. Di eranya itu 80-an itu. Ini emang terlahir dari keluarga nyaman sekali ya. Kebetulan sebenarnya pada saat tahun 80-an itu kan abahku, mapahku kan sukses. Nah, ya aku lahir ya sudah sukses. Tapi pada saat kakak-kakak aku kan di atas aku kan 9 tahun di atas aku. Itu semuanya merasakan perjuangan mama sama papa. Nah, aku sih pada saat aku tidak merasakan sebenarnya perjuangan, maksudnya kesuksesan abah tuh aku nggak tahu karena masih kecil juga. Mau dikasih brand apapun nggak ngeh juga gitu loh ya kan, karena masih kecil. Saat itu ya. Saat itu gue istilahnya mau kaya raya atau enggak ya aku nggak tahu gitu. Iya. Tapi di tengah dari keluarga kaya lah istilahnya. Tapi lu dididik keras untuk jadi wanita kuat, tidak dimanja. Karena abah itu kan bisnisnya pada saat itu banyak, ada batu bara. Mungkin abah adalah salah satu
pionir yang bikin pelabuhan batubara di Kalimantan Selatan. Wow. Bahkan landasan penerbangan di Kalimantan Selatan tuh abahku yang buat gitu. Wow. Jadi ya kalau story yang belakang-belakang ya banyak lah, tapi aku nggak perlu. Tapi mama tuh kelihatan itu lembut tapi tegas dan menguatkan ya. Dan mendidik kamu tuh nggak bukan cewek yang menye-menye ya. Iya. Yang tough gitu ya. Feminim tapi strong gitu ya kelihatan. Iya, karena makanya aku juga kalau ngelihat netizen hina-hina aku apa segala macam, aku bilang kalian tuh nggak tahu gimana perjuangannya ya seorang aku. Daripada ngomong mendingan lu ada depan gua satu kan. Karena udah dididiknya gitu. Gitu. Tapi ngomong soal mama, seminggu terakhir tuh kamu tuh katanya tiba-tiba ingin merawat terus-terusan ya? Ya, aku sih berterima Karena kasih feeling sama, yang itu ya? Apa? Karena feeling Karena itu aja firasat. kamu. Iya punya firasat, tapi aku juga merasa gini, kita kan pada saat itu kan kita kalau yang kandung sama mama ya kan aku punya beberapa anak, papa tuh punya anak 8 yang beda ibu. Tapi kan aku bungsu. Ya. Nah aku punya kakak-kakak yang memang punya porsi masing-masing untuk merawat mama gitu dan merawat abah. Jadi pada saat kakakku yang almarhum Mas Iman meninggal, ada Mbak Dewi sama Mbak Lolita yang ngerawat mama. Nah aku tugasnya di sini cari duit. Jadi sekolah itu bagi tugas. Iya. Gue yang rawat, gue yang cari dananya, ini gitu. Kamu yang nyari dananya. Oh gitulah. Iya dong. Kan kita masing-masing punya Kemampuan. Tapi untungnya dikasih kesempatan ya di hari-hari terakhirnya untuk ngerawat ya. Iya. Iya. Gitu. Tapi ya aku berterima kasih sama kakak-kakakku yang selalu ada. Karena pada saat aku shoot, kalau aku mungkin aku tidak bisa 100% nemenin mama ke rumah sakit, tapi kakakku bisa nemenin. Jadi kita bagi tugas gitu. Kalau aku nggak kerja, gimana mau bayar rumah sakit? Gitu loh, paham gak sih? Iya. Ya, that's life. Tapi Sakitnya lama mama tuh ya kemarin? sebenarnya mama tuh ada diabetes kan, ada. Tapi semuanya normal. Tapi lama-lama kan mungkin karena sudah berumur, ada sakit ini, ada sakit itu, ada ini, gitulah. Andai saat punya dikasih waktu 1 menit untuk menyampaikan sesuatu ke mama, lu mau ngomong apa? Mungkin bukan buat mama aja ya, mungkin buat kedua orang tuaku yang udah gak ada. Aku berusaha keras untuk membuat mereka bangga gitu. Sampaikan. Ya abah, mama. Ola di sini berusaha semaksimal mungkin untuk tidak keluar jalur yang tanda kutip, tapi at least berusaha untuk buat mama dan abah bangga dan mudahan bisa tersenyum di sana. Tapi pas mama udah bangga ngeliat pencapaian kamu bertahun-tahun ini. Mama yang paling bangga menurut gue sih. Mudah-mudahan abah dan mama. Kemarin Aufar juga katanya, mama ngebahas tentang Aufar ya daerah itu, nanya-nanya gitu. Atau Aufar ada videonya ya? Ada video dari Aufar nih. Orangnya baik banget sama saya. Itu baik banget, perhatian, sering ketemu. Aufar menjadi salah satu mantu yang cukup dekat juga dengan mama kan? Iya, tapi dia datang pada saat pas nguburan aja. Emang sempetnya itu. Ya, sempetnya itu. Harusnya dia bisa datang lebih cepat kan. Jadi aku agak kesel.
Ini live tapi I don't care. Jadi saat ketika kamu itu tuh kamu berharap beberapa orang yang kamu harapkan hadir itu salah satunya mungkin Alvar ya. Ya, gimana pun pernah ada di kehidupan kamu. Iya kadang-kadang gini loh, justru yang aku harapkan datang itu malah nggak datang. Yang aku nggak expect dia ada, justru Bisa ada hadir. gitu. Jadi aku kayak, oh aku salah menilai orang ini, aku salah menilai orang itu. Jadi ya di situ makanya saat ini tuh aku banyak banget back off gitu ke teman-teman. Aku bingung gitu. Ya aku overwhelm aja, aku agak... Jadi istilahnya kamu ngomong, kemana aja lu? Istilahnya. Gitu. Ya, Gwen ini dia balikin bener. Sempatnya itu ya sempatnya itu. Apa? Ya. Paham kan? Paham kan? Paham. Yang penting ya kita tinggal mendoakan almarhumah, mudah-mudahan almarhumah benar-benar sudah bahagia di sisi Allah Ya, SWT yang ya. ditinggalkan juga diberi ketabahan ya ayah. Aduh. Mama, yang belum diwujudkan ke Mama apa sih? Lah? Mama Jadi tuh... suka, duh. Mama tuh mungkin apa ya, dia khawatir pada saat ya aku berpisah gitu. Aku cerai 2 kali, tapi ya Mama tetap sayang sama mantan-mantan suamiku. Ya mungkin ya saat ini kan aku punya trauma yang orang nggak tahu. Jadi aku juga cari pasangan juga agak Piki, ya lebih agak hati-hati. lebih hati-hati gitu. Dan ya itu dia yang mungkin orang nggak tahu adalah umur itu bukan masalah gitu. Jadi mau berapapun umurnya, tapi kalau dia udah mature, udah bisa mengisi kekosongan yang ada di hati aku, ya why not? Jadi Mama selalu punya andil dalam ikut menentukan dan pemilihan kamu itu ya? Siapa Ya. yang dekat sama kakak gitu. Sebenarnya aku selalu cerita. Tapi ya Mama yang penting olah happy. Aku cerita sama siapapun, aku cerita sama Mama, kakakku, saudara-saudaraku. Misalnya sopan itu ya semuanya. Iya. Ya, maaf yang baru sekarang juga yang berondong itu juga udah Berondong tuh yang mana? Udah tahu, saya dengar aja. Udah dikenali kan juga, udah ada. sempat dikenali. Datang nggak dia? Hah? Datang. Datang paling ini. Ya sudah lah. Ya udah. Tapi mungkin ya sayangnya Mama nggak bisa melihat kamu bahagia dengan yang ini. Iya, Ya. belum sempat karena aku belum sempat kenalin karena kan pada saat itu Mama sakit gitu. Ya, yang sudah pergi kita tinggal mendoakan. Life must go on, jadi tetap harus menjalani kehidupan. Mudah-mudahan di tengah duka ini mudah-mudahan banyak lagi kebahagiaan lagi yang datang ke Ola ya. Amin. Yang jelas Ola nggak sendiri, banyak yang mencintai, banyak yang mensupport, mendoakan. Ya. Amin. Sekarang siapa tempat bersandarnya jadi? Kita tunggu saja nanti selanjutnya. Oke, karena setelah yang satu ini akan ada suami istri yang Kompak banget ah. kemana-mana berdua, Yes. baru pulang umroh. Ya, sesaat lagi tetap di FFP for the For your bike.